Bisakah Indonesia masuk Piala Dunia? Gus Dur diketahui merupakan salah satu tokoh penikmat sepak bola, termasuk gelaran Piala Dunia. Gus Dur terbilang memiliki daya analisis yang tinggi terkait dengan sepak bola, hingga tak jarang Gus Dur sering ditanya mengenai prediksi. Pada Piala Dunia tahun 2026 lalu yang diadakan di Jerman, Gus Dur tak luput dari pertanyaan siapa yang kira-kira akan masuk final. Padahal Piala Dunia bahkan baru masuk babak penyisihan grup. Gus, yang masuk final kira-kira siapa ya? Ya pokoknya kalau enggak Argentina, Jerman, Brasil, ya Prancis, jawab Gus Dur. Ternyata jawaban dari Gus Dur sedikit tepat. Salah satu negara yang disebutkan oleh Gus Dur tersebut masuk ke babak final yaitu Prancis. Walaupun akhirnya Prancis harus menelan kekalahan setelah adu penalti dengan Italia. Saking kecintaannya Gus Dur dengan sepak bola dan Piala Dunia, Gus Dur menderita paru-paru basah karena sering begadang menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Gus Dur yang suka begadang harus menelan efek negatif pada kesehatan tubuhnya yang terus menurun hingga sempat dilakukan perawatan di RSCM. Dari diagnosa yang dikeluarkan, terungkap bahwa Gus Dur mengidap paru-paru basah. Paru-paru basah ini dikhawatirkan mengganggu jantung saya, ujar Gus Dur kala itu. Gara-gara saya sering nonton Piala Dunia, katanya menambahkan. Ketika ditanya nasib Indonesia di ajang Piala Dunia, Gus Dur pun sempat memberikan jawaban menohoknya dengan sedikit humor. Gus, kira-kira kapan Indonesia masuk Piala Dunia? Masih lama, ucap Gus Dur. Sampai kapan, Gus? Wah, masih lama, kata Gus Dur. Berapa tahun lagi, Gus? 20 tahun lagi. Ya lama sekali, pokoknya masih lama, ungkap Gus Dur. Kok bisa, Gus? Ya gimana lagi? Lah PSSI-nya kayak gitu, gimana persepak bolaan kita mau maju? Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Sekarang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa senang dan puas timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses menang 2-0 atas Filipina dalam laga terakhir putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda sukses meraih kemenangan melalui gol yang dicetak Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho 56. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan hasil ini, tim Merah Putih juga dipastikan mengamankan posisi di Piala Asia 2027. Setelah timnas Indonesia memastikan mengunci tiket ke putaran ketiga, kebahagiaan dirasakan semua pihak. Ketua PSSI Erick Thohir pun tak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan buat timnas Indonesia. Menurutnya, keberhasilan tim Merah Putih melaju ke babak selanjutnya tak lepas dari dukungan semua pihak. Alhamdulillah, ini berkat doa masyarakat Indonesia, pencinta bola, dukungan dari semua klub, asprof, pelatih, pemain, dan semua elemen pemerintah, juga Bapak Presiden, kata Erick Thohir. Erick Thohir merasa senang karena tim Merah Putih bisa melaju ke putaran ketiga dengan sistem kualifikasi FIFA yang baru. Seperti diketahui, FIFA menerapkan regulasi baru dengan menambah jumlah peserta Piala Dunia dari 32 menjadi 48. Dengan sistem terbaru itu, jumlah negara peserta Piala Dunia 2026 yang bertambah tentu saja bisa berdampak pada persaingan di level Asia. Hal ini karena FIFA memberikan jatah slot lebih banyak untuk zona Asia menjadi 81 melalui playoff interkontinental. Dengan regulasi terbaru itu, timnas Indonesia memang bisa menjaga mimpi untuk bisa melangkah hingga tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Mewujudkan mimpi itu tak akan mudah. Akan tetapi, keberhasilan tim asuhan Sintayong melaju ke putaran ketiga membuat Erick Thohir merasa lega. Tidur nyenyak pasti kita semua, kata Erick setelah tim Merah Putih mengamankan tiket. Namun, dia mengatakan perjalanan selanjutnya tak akan mudah. Memang akan berat iya karena ini sistem atau format baru, jelasnya. Setelah memastikan lolos ke putaran ketiga, Rizky Ridho dan kawan-kawan harus bersiap diri menghadapi tim-tim yang jauh lebih kuat dari rival-rival sebelumnya. Telah dipastikan ada 18 tim yang lolos ke putaran ketiga. Dengan begitu, timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang lebih berat. Pada putaran ketiga nanti, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup.
18 negara yang telah lolos ini merupakan tim-tim terbaik yang melaju ke putaran ketiga melalui posisi peringkat pertama dan kedua grup di putaran sebelumnya. Jadi masih ada 10 pertandingan setelah ini, di mana kita menjadi tuan rumah 5 kali dan tandang 5 kali, kata Erik. Jadi timnya mesti benar-benar kuat dalam hal fisik dan mental. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa timnas Indonesia harus bisa memperbaiki kekurangan pada putaran kedua. Dia menekankan ke depannya timnas Indonesia harus lebih baik. Oleh karena itu, persiapan untuk menghadapi putaran ketiga nanti harus bisa lebih baik. Pasalnya putaran ketiga timnas Indonesia tak bisa memilih lawan.